交互に捧げる皆。Halo sobat pakai malam, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat-sehat saja ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film yang berjudul. Film ini bercerita tentang para gadis belia di Korea Selatan yang dipaksa melayani tentara Jepang selama masa penjajahan berlangsung. Gak usah lama-lama gue ngebacotnya, sediain aja udut sama kopinya biar enjoy mendengarkan alur film tersebut. Langsung saja intro. Film dibuka dengan memperlihatkan kumpulan bocah perempuan yang sedang bermain di sebuah hutan. Salah satu bocah itu bernama Jungmin. Saat bermain, mereka melihat mobil tentara melintas di depan mereka, tapi karena masih polos, mereka tak merasa curiga sama sekali. Setelah bermain, Jungmin menjemput ayahnya di sawah. Keduanya pun pulang bersama dengan hati gembira. Pada malam hari, orang tua Jungmin sedang berbincang tentang kekhawatiran mereka terhadap tentara Jepang yang baru saja tiba di desa mereka. Esoknya ketika Jungmin baru saja pulang usai bermain, ia melihat para tentara Jepang sudah berdiri di depan rumahnya. Ternyata mereka mencari Jungmin dan berniat membawanya pergi secara paksa. Merasa tak punya pilihan, ibunya Jungmin pun langsung memberi uang dan jimat keselamatan untuk Jungmin sebelum para tentara mengambil putrinya itu. Di dalam kereta sudah banyak gadis-gadis seumuran Jungmin yang ikut dibawa secara paksa. Jungmin juga berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Yonghae. Ternyata usia keduanya hanya berbeda setahun. Jungmin berumur 14 tahun, sedangkan Jonghae berumur 15 tahun. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di Cina. Di sana mereka disambut oleh tentara Jepang yang sedang bertugas di negara itu. Lalu mereka naik ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tujuan, mereka dikumpulkan di suatu ruangan. Rupanya rata-rata dari mereka berumur 15 hingga 16 tahun. Karena Jungmin masih berumur 14 tahun, ia pun dibawa ke suatu tempat yang tertutup. Di sana Jungmin diperiksa untuk memastikan kalau ia tak punya penyakit apapun. Selanjutnya ia dimandikan dan dimasukkan ke dalam kamar milik tentara Jepang. Tak lama kemudian seorang tentara masuk dan memaksa Jungmin untuk berhubungan dengannya. Jungmin mencoba memberontak, tapi pria itu tak segan-segan memukulnya. Selain Jungmin, gadis-gadis yang lain pun ikut dipaksa berhubungan dengan para tentara itu. Keesokan harinya ketika para tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datang sekumpulan pria dari Korea Selatan yang langsung menembaki mereka. Tapi sayangnya orang-orang Korea itu kewalahan menghadapi tentara Jepang. Mereka pun terpaksa mundur. Sementara itu Jungmin terlihat berbaring di sebuah ranjang. Kemudian seorang tentara Jepang yang culun masuk ke dalam kamar. Berbeda dari tentara lain, tentara yang bernama Tanaka itu malah menyuruh Jungmin beristirahat. Ia juga berkata kalau Jungmin mirip dengan adiknya. Saat jam istirahat, para gadis berkumpul di sebuah ladang yang luas karena telah mengalami banyak tekanan. Salah satunya gadis terlihat mengalami gangguan mental. Gadis-gadis itu terlihat tak berdaya, apalagi badan mereka sudah dipenuhi luka. Hari demi hari terus berlalu. Perlakuan jahat para tentara Jepang itu pun masih belum berubah. Setiap hari mereka selalu rajin menyiksa para gadis. Bukan hanya disuruh melayan mereka, para gadis juga dipaksa melakukan pekerjaan berat. Saat sedang bekerja, Jungmin menghampiri Yonghae. Ia mengajak temannya itu untuk kabur. Ketika mereka akan kembali ke dalam, Jungmin tiba-tiba merasa sakit.
Akhirnya ia diperbolehkan beristirahat sejenak di kamar. Saat terbangun, Jungmin melihat mayat seorang gadis di balik tirai putih. Wajah mayat itu dipenuhi luka. Jungmin pun langsung menangis karenanya. Beberapa hari kemudian Jungmin bertemu dengan Tanaka. Lelaki itu memberi map kecil kepada Jungmin untuk memudahkannya keluar dari sana. Saat malam hari, Jungmin, Yonghae beserta dua gadis lainnya pun berkumpul. Lalu mereka berusaha keluar secara diam-diam dari sana. Tak lama setelahnya, para tentara menyadari kalau ada beberapa gadis yang menghilang. Mereka pun menyalakan alarm dan segera mencari gadis-gadis itu. Saat Jungmin dan kawan-kawannya telah sampai di hutan, mereka pun menyadari kalau salah satu teman mereka telah tertinggal. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan mencari teman mereka yang hilang. Tapi mereka malah melihat gadis itu telah tertangkap dan kini disiksa oleh para tentara. Karena merasa kasihan pada temannya, Jungmin, Yonghae pun memutuskan untuk kembali. Sedangkan teman mereka yang satu memilih untuk tetap kabur. Sementara itu para gadis yang masih ada langsung dikumpulkan keluar. Mereka pun ditanya satu persatu siapa yang menjadi komplotan dalam usaha pelarian itu. Tak ada satupun dari mereka yang mengaku. Sebagai hukuman mereka pun diminta untuk melepaskan baju dan disiksa semalaman. Sedangkan si gadis yang ketahuan kabur dikurung dan tak diberi minum sama sekali. Keesokan harinya beberapa gadis yang sakit-sakitan sudah tak bisa melayani tentara Jepang dibawa naik ke dalam mobil. Awalnya mereka mengira akan dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata mereka malah dibawa ke sebuah tanah lapang untuk dieksekusi. Para tentara pun mulai menembaki mereka, tapi karena kasihan, Tanaka memilih tidak melepaskan pelurunya. Akibatnya Tanaka malah ditembak oleh tentara lain. Setelah itu mayat mereka pun dibakar. 2 tahun berlalu. Pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengalami masalah baru dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah tanpa syarat. Alhasil para pasukan yang berada di luar Jepang pun harus kembali ke negara asal mereka. Untuk menghilangkan saksi, para gadis pun dibawa dengan mobil ke sebuah tanah lapang. Sama seperti sebelumnya, di sana mereka disambut oleh para tentara Jepang yang siap mengeksekusi mereka. Melihat Yonghae yang ketakutan, Jungmin pun memberikan jimat yang didapatkan dari ibunya dulu. Untungnya tepat ketika mereka akan dieksekusi, muncul tentara Korea Selatan yang langsung menembaki tentara Jepang. Sayangnya beberapa gadis tak berhasil selamat. Sementara itu Jungmin dan Yonghae langsung berusaha melarikan diri. Ketika tengah beristirahat di hamparan ilalang, tiba-tiba seorang tentara Jepang muncul dan mencoba menghabisi mereka. Tapi untungnya tentara Jepang itu langsung ditembak oleh tentara Korea. Jungmin dan Yonghae pun berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tapi ketika Jungyun menoleh, rupanya tentara Jepang itu masih hidup dan bersiap menodongkan pistolnya ke arah Yonghae. Jungmin pun langsung melindungi Yonghae dengan badannya. Alhasil ia pun tertembak dan meninggal seketika. Scene berpindah ke tahun 1991, di mana terdapat seorang gadis yang bernama Yongkyung. Gadis itu dibawa oleh sang ibu menemani seorang tabib untuk disembuhkan. Rupanya ia merupakan korban penjahat hidung belang yang kabur dari penjara, sedangkan ayahnya dibunuh tepat di hadapannya. Sejak saat itu ia mengalami trauma berat dan tak mau berbicara. Tapi setelah berhari-hari menjalani pengobatan bersama si tabib, ia pun mulai bisa berbicara lagi. Karena itulah ia untuk memutuskan menjadi muridnya si tabib. Suatu hari ketika Unit akan membeli hanbok, ia melihat jimat milik wanita tua pemilik toko yang ternyata adalah Yonghae. Dan tiba-tiba saja Yongkyung bisa melihat masa lalu Jungmin. Saat bangun, Yongkyung membantu Yonghae untuk melepaskan rasa bersalahnya pada Jungmin yang pelayat ditinggalkan seorang diri. Saat ritual berlangsung,
Yonghae melihat Jungmin di hadapannya. Karena tak kuat lagi, Yonghae pun pingsan. Lalu Yongkyung kembali melakukan ritual untuk membantu roh Jungmin dan lainnya agar bisa berpulang dengan tenang. Di akhir film kita diperlihatkan Jungmin yang pulang membawa jimatnya. Di sana orang tuanya sudah menunggunya. Mereka pun berkumpul kembali dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja alur film yang gue ceritain ke lo. Apabila ada kata-kata terbata-bata atau salah, gue hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Enjoy dengan videonya, next video.